saya hormati Bapak Fauzi, Ibu Dini selaku Guru Pamong, dan teman-teman semuanya dalam perjuangan dalam PPG dalam jabatan 2022. Baiklah, mohon izinnya saya ingin menyampaikan presentasi terkait modul ajar dan beberapa perangkat lainnya yang telah ditugaskan untuk rencana aksi tahap 2 ini. Untuk tampilan pertama, saya mencoba menjelaskan tentang modul ajar. Ini adalah gambaran depan dari modul ajar saya. Untuk tujuan pembelajaran fase F kelas 12, elemennya di sini adalah pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan mengevaluasi gagasan baru mengenai evolusi. Adapun tujuan pembelajaran menilai mutasi sebagai salah satu bukti pendukung terjadinya mekanisme peristiwa evolusi di alam. Indikatornya pertama, peserta didik mengkritik mutagen pemicu terjadinya peristiwa mutasi, mengantisipasi dampak negatif dan mendukung dampak positif yang dihasilkan. Peserta didik yang kedua, peserta didik memproyeksikan mutasi sebagai salah satu mekanisme munculnya peristiwa evolusi makhluk hidup di alam. Konsep utama adalah mutasi sebagai mekanisme evolusi. Di potensi awal, peserta didik pada awalnya menilai mutasi itu hanya sebatas peristiwa yang merugikan saja. Setelah pembelajaran, peserta didik menilai ternyata mutasi juga dapat berperan menguntungkan bagi kehidupan. Yang kedua, peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran kurang bersyukur atas kesempurnaan tubuh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah pembelajaran, peserta didik lebih mampu bersyukur dan berempati atas kondisi orang lain yang terkena mutagen. Yang ketiga, peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran tidak mengetahui solusi penyebab terjadinya beberapa kasus mutasi. Setelah melakukan pengumpulan data dan menemukan beberapa solusi untuk pencegahan ke depannya. Profil pelajar Pancasila yang kami harapkan nanti adalah beriman dan bertawakal pada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan gotong royong. Sarana prasarana, laptop, smartphone, aplikasi Zoom Meeting, link Google Dokumen, dan video studi kasus mutasi. Target peserta didik adalah peserta didik reguler dengan tipe gaya belajar yang beragam, audiovisual kurang lebih sekitar 75% dan kinestetik 25%. Model pembelajaran problem based training, model pembelajaran daring, metode pembelajaran kooperatif. Kemudian inti pemahaman bermakna, pemahaman mengenai prinsip-prinsip mutasi sehingga memberikan gagasan baru dalam pengembangan kehidupan yang lebih aman dan sehat ke depan. Pertanyaan pemantik, pertama, kenalkah kalian dengan Spider-Man, Hulk atau X-Men? Apa yang terjadi? Yang kedua, apa yang terjadi pada mereka? Yang ketiga, pernahkah membayangkan makan durian yang enak tanpa ada bijinya? Bisakah itu semua terjadi? Dan urutan kegiatan pembelajaran, pertemuan pertama 2 kali 45 menit. Kegiatan awal, peserta didik memulai pembelajaran dengan berdoa di bawah bimbingan guru. Guru mengarahkan peserta didik mengisi presensi pada link Google Form yang telah disiapkan. Guru yang menanyakan kabar peserta didik dan memotivasi untuk tetap bersemangat. Yang keempat, guru mengawali menampilkan gambar superhero fiktif, Spider-Man, Hulk, dan X-Men, serta buah durian tanpa biji, tanpa duri, guna memantik penyampaian tujuan dan alur pembelajaran. Yang kelima, guru membentuk 4 kelompok diskusi beranggotakan 5 atau 6 orang pada breakout Zoom meeting yang telah disiapkan. Kegiatan inti, 1. Mengorientasikan peserta didik pada masalah. Setiap kelompok dipersilakan mengklik video studi kasus yang di-share guru pada grup diskusi yang masing-masing. Setiap kelompok menonton satu video, jadi satu kelompoknya diberikan satu video studi kasus yang berbeda di kelompok lainnya. Video yang pertama, linknya tentang tragedi ledakan reaktor nuklir di Chernobyl, Rusia. Kemudian yang kedua, tentang produk kecantikan yang mengandung merkuri. Yang keempat, tentang mutasi buah tanpa biji. Kemudian sinar UV terhadap kulit dan penyebab kanker kulit. Dan yang berikutnya, peserta didik saling memberikan pendapat dalam kelompoknya merespon dari video studi kasus yang ditonton. Peserta didik di bawah bimbing guru merencanakan rumusan-rumusan masalah yang ditemukan bersama anggota kelompoknya. Tahap yang kedua dari kegiatan inti adalah mengorganisasikan kerja siswa. Di sini nanti peserta didik saling berdiskusi sama anggota kelompoknya untuk mendata rumusan-rumusan masalah yang muncul dari video yang ditonton. Kemudian peserta didik menuliskan rumusan masalah dan satu anggota kelompok bertugas mengumpulkan dan menyeleksi rumusan masalah yang telah disiapkan. Rumusan masalah tersebut terseleksi dan tuliskan pada LKPD.
peserta didik saling memberikan hipotesis atas setiap rumusan masalah yang disampaikan. Kemudian setiap kelompok merencanakan aksi menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah dikumpulkan. Tahap yang ketiga, kaitan inti, melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan. Di sini peserta didik bersama anggota kelompok lainnya melakukan tugas penyelidikan atau penelusuran informasi melalui studi literatur dan wawancara pakar terkait jawaban rumusan masalah, mencari sumber masalah, dan menilai dampak terburuk serta mengevaluasi pencarian solusi terbaik selanjutnya ke depan. Kaitan akhir dari pertemuan pertama ini adalah guru mengarahkan peserta didik bergabung kembali ke halaman utama Zoom meeting, memberikan penguatan materi terkait video yang tonton. Setelah itu, peserta didik dipersilakan melakukan penguatan studi literatur atas rumusan masalah yang susun, mencari sumber masalah, dan menilai dampak terburuk serta mengevaluasi pencarian solusi terbaik terkait permasalahan tonton ke depannya. Yang kedua, guru mengingatkan setiap kelompok mempresentasi laporan berupa PPT atas pemecahan masalah yang telah dibahas, yang telah dibebankan dalam kelompok pada pertemuan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik bersama guru mengakhiri kegiatan dengan mengucapkan syukur dan salam. Pertemuan kedua, kegiatan awalnya peserta didik memulai pembelajaran dengan berdoa seperti kegiatan pertemuan pertama. Guru mengarahkan peserta didik mengisi kembali presensi online pada link Google Form yang telah disiapkan. Dan guru menanyakan kabar, memotivasi, dan mengulangi sekilas hasil pembelajaran pertemuan sebelumnya. Kegiatan inti ini lanjutan dari kegiatan yang sebelumnya, yaitu menyusun hasil karya dan mempresentasikannya. Setiap kelompok mempresentasikan laporan yang telah ditugaskan berupa PPT. Kemudian setiap kelompok saling melakukan tanya jawab dan berbagi saran atau solusi terkait paparan laporan yang telah disampaikan. Dan yang kelima, melakukan evaluasi dan refleksi proses dan hasil penyelesaian masalah. Di sini masing-masing melakukan evaluasi untuk menemukan solusi yang paling baik, merefleksikan proses pelajaran yang telah dilakukan. Dan akhir, di sini pertama, guru mengarahkan peserta didik merefleksikan proses pelajaran yang telah dilakukan melalui link Google Form yang telah disiapkan. Yang kedua, guru memberikan kuis terkait materi pelajaran yang tersampaikan melalui link Google Form yang telah disiapkan. Yang ketiga, peserta didik bersama guru mengakhiri kegiatan dengan syukur dan salam. Refleksi didik di sini ada 5 yang kami arahkan. Pertama, peserta didik mampu membedakan mutasi alam dan mutasi buatan. Jadi kalau memang bisa, ini ada. Kemudian peserta didik mampu menilai sumber penjawab mutasi. Peserta didik mampu mengarahkan mutasi sebagai satu pemicu terjadinya peristiwa evolusi. Peserta didik mampu memisahkan dampak positif dan negatif dari peristiwa mutasi. Dan peserta didik mampu memutuskan mutasi sebagai salah satu mekanisme evolusi. Lampiran, bahan ajar, buku paket Erlangga, LKPD, video pembelajaran, dan alat evaluasi. Pengayaan, bagi peserta didik yang sudah mencapai target diberikan pengayaan, sedangkan yang belum mencapai target diberikan remedial. Bahan bacaan mendidik sini buku biologi Erlangga, sama dengan peserta didik juga, daftar pustaka dari YouTube, dan beberapa buku-buku dari paket Erlangga dan kementerian, dan beberapa akun guru dan media lainnya. Kemudian untuk instrumen penilaian berbasis SWOT, capaian pelajaran, tunjuk pelajaran, asesmen pertama, asesmen diagnostis. Ini sebagai penilaian awal sebelum proses pembelajaran. Kami minta tanggapan dari pelajar, dari peserta didik, bagaimana gaya belajar yang paling kalian sukai selama ini, bagaimana metode belajar biologi yang paling mudah kalian pahami, apa saja faktor yang membuat kalian agak senang belajar biologi, kalau kalian suka belajar kelompok, jelaskan alasanmu. Ini itu asesmen diagnostisnya. Dan asesmen formatif, penilaian kognitif, beberapa soal esai, kisi-kisi soal. Ini beberapa kisi soalnya tentang mutasi dan sumber jawabnya, ragam pengelompokan mutasi, contoh peristiwa mutasi yang ada di sekitar, pemahaman peristiwa mutasi, dan mutasi sebagai mekanisme evolusi. Ini bentuk soal esai. Yang pertama soal level yang skornya yang 25 itu level sukar, yang skornya 15 level ini level hot, yang nomor 2 level low, yang nomor 4-nya level medium. Yang berarti untuk skor yang hot kami kasih skor 25, yang medium
20 dan yang slotnya 15. Kemudian untuk ini gambaran analisa soal tadi. Kemudian untuk penilaian profil pelajar Pancasila, penilaian efektif, ini data siswa. Jadi karena kami mengambil dua aspek penilaian efektif, yaitu beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa dan gotong royong. Untuk aspek yang kami nilai di sini adalah berdoa dan bersyukur. Sejauh mana siswa menerapkan konteks ini, kemudian melihat aktivitas siswa, peduli atau saling kerjasama dengan kelompoknya seperti apa. Nanti kalau memang ada, kami kasih nilai 1, kalau tidak ada 0. Jadi skor maksimal nanti semuanya untuk afektif ini adalah 4. Dengan asesmen keterampilan, penilaian psikomotorik, ini yang kami nilai adalah muatan PPT-nya, seperti apa tampilan PowerPoint-nya. Kalau nilai 1, nanti kalau dia cuma melihat satu topik kajian saja, slide PPT-nya polos, tidak ada warna. Kemudian nanti kami lihat kreatif dia membuat PPT seperti apa, vokalnya waktu menyampaikan presentasi, dan bicara logisnya. Ya, kalau dia skor 1 untuk satu topik kajian, slide PPT polos, banyak diam dan tidak pernah bicara. Kalau slide 2, memuat 2 topik kajian, slide PPT berwarna, bicara tak jelas, dan jawaban kurang tepat sasaran. Yang skor 3, topik 3 memuat 3 topik kajian, slide PPT beranimasi visual, bicara jelas, dan jawaban tepat sasaran. Yang keempat, memuat lebih 4 topik kajian, slide PPT beranimasi audio visual, bicara jelas, berintonasi, jawaban beragam alasan. Skornya nanti nilai siswa, jumlah skor yang diperoleh berapa, dibagi 16, karena skor maksimal dikali 100. Ini untuk instrumen penilaian. Kemudian untuk LKPD, pelajaran, tujuan pelajaran. Nah, di sini ini adalah catatan yang harus ditulis siswa selama proses pembelajaran berkelompok. Jadi apa yang diamati tadi, semua rumusan masalah dituliskan dalam LKPD ini, beserta dengan hipotesisnya. Begitu juga dengan setiap rumusan masalahnya apa studi literaturnya. Jadi masalahnya ini, maka dia udah ngambil kutipan literaturnya di mana, dijelaskan di sini. Dan hasil diskusinya, mereka menilai kelompok lain, peristiwa mutasi seperti apa, diskusi dan mutagennya. Begitu juga mendata dampak positif dan negatif dari mutasi. Dan yang terakhir, untuk menganalisa pendapat mereka terkait pemahaman tentang mutasi dan evolusi. Skornya di sini penilaian adalah jumlah skor yang diperoleh. Masing-masing poin bernilai 20. Oke, demikian presentasi saya. Mohon saran dan masukan dari Bapak dosen dan Ibu guru Pamong serta teman-teman perjuang lainnya untuk penyempurnaan penulisan ini ke depannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunandar. Selanjutnya mungkin Bu Dini terlebih dahulu. Oke, sepertinya belum ya. Jadinya saya dahulu. Nanti kemudian mungkin ada tambahan dari Bu Dini. Pak, tadi masalah atau pertanyaan utama yang diangkat itu terkait mutasi. Masalahnya tentang apa, Pak? Masalahnya yang di video tadi, Pak, tentang yang di kasus di studio, ledakan reaktor nuklir mutasi buatan, udah ada mutasi UV, mutasi alami, kemudian buah tababeji yang mutasi buatan. Ada beberapa kasus mutasi, Pak, yang kami tampilkan. Oke, kemudian setiap kelompok nanti diminta melakukan apa, Pak? Menonton video itu, kemudian nanti mereka melakukan rumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa mereka buat dari video yang tonton. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan itu ditulis, kemudian dicari hipotesisnya apa, jawaban mereka seperti apa. Nanti mereka menguatkan dengan studi literatur melalui searching dan wawancara, Pak. Oke, jadinya apa
pengambilan datanya berbasis literatur dan mungkin wawancara ya Pak ya. Iya Pak. Oke. Kalau tadi saya melihat menangkap perangkatnya sudah bagus Pak, secara sepintas tadi evaluasinya juga sudah lengkap menurut saya dari evaluasi diagnostik dan evaluasi yang lain. Namun nanti kisi-kisinya nanti bisa diperjelas Pak level Iya Pak. kognitifnya sehingga nanti kami dengan mudah melihat oh soal nomor 1 menuju level kognitif C4, Iya Pak. C3 atau C berapa. Kemudian tadi sudah ada beberapa yang HOTS, namun mungkin bisa ditambah Pak HOTS-nya biar hostnya yang Iya. mayoritas begitu Mayoritas Pak ya. ya. Iya, Berarti 3 Pak ya. Kalau 5 soal berarti 3 Pak ya. iya minimal 3 atau mungkin kalau bisa 4 lebih baik begitu. Karena pembelajarannya sudah berbasis HOTS itu. Oh iya Sudah ada masalah ditampilkan, mereka diminta rumusan masalah, mencari literatur, kemudian nanti dievaluasi. Eman nanti apa rugi. Pembelajarannya sudah berbasis berpikir tingkat tinggi, namun evaluasinya kebanyakan masih tingkat rendah. Kemudian iya, kemudian tadi ada sedikit catatan dari saya modul ajarnya. Iya Pak. Di tujuan pembelajaran Pak ditambah nomor mungkin ya. Memang hanya 1 tetapi dikasih nomornya. Oh, kasih Itu nomor Pak ya. ya, itu Walaupun biar tetap kasih nomor Pak ya. ya, tapi nomornya langsung nomor yang menunjukkan TP itu muncul sebagai TP keberapa dari CP. Nah, CP yang fase F kan satu besar itu Pak. Nah, kemudian kan dibagi-bagi. Nah, mutasi ini menurut Pak Sunandar itu sudah termasuk TP yang keberapa? Misalkan TP ke-6. Maka nanti di modul ajar langsung ditulis 6 titik peserta didik dapat dan seterusnya. Iya. Terima kasih Pak. Oke, dan tadi ditambahkan juga ada kata peserta didiknya juga di TP. Ya, tadi masih belum muncul. Data di mana Pak? Data peserta didik di TP, tujuan pembelajaran. Tadi langsung kompetensinya, tidak ada kata peserta didiknya. Iya Pak. Kemudian tadi LKPD-nya juga sudah bagus Pak. Dengan melihat LKPD saya melihat bahwasanya siswa sudah diarahkan untuk mengikuti pembelajaran berbasis model yang telah Bapak pilih di pertemuan ini. Dan sedikit masukan saja bila memungkinkan nanti LKPD-nya pun juga bisa berbasis digital Pak. Sementara PDF tidak masalah. Nanti coba kalau ada waktu sambil menunggu PPL bagaimana caranya LKPD PDF ini berubah menjadi berbasis digital sehingga mungkin nanti siswa kalau memungkinkan pakai gawai bisa langsung mengisinya sehingga nanti langsung masuk ke sistem. Iya. Begitu Pak. Itu catatan dari saya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, Bu Dini masih belum bisa memberi komentar, maka nanti bisa kita lanjutkan. Terima kasih Pak Sunandar. Iya, sama-sama Pak. Oke, selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau nggak mau kami kan harus berusaha untuk mencari akar penyebab masalahnya dan keluar masalahnya. Nah, feedbacknya nanti ke depan yang dapat kami yang dari kuadran kami ini kalau nanti berhubungan dengan perangkat pembelajaran. Jadi kebetulan di kelompok kami kan tidak semuanya dari 5 kelompok anggota kelompok kami ini Pak, tidak semuanya memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, ketika digabungkan dalam sebuah satu konsep, tentunya nanti perangkat pembelajaran mereka akan berbeda. Kalau diambil dalam satu topik masalah satu kelompok tuh. Nah, ini kira-kira nanti perangkat pembelajaran yang kami kembangkan ini, apakah boleh keluar dari topik ABK, tapi menyentuh aspek-aspek nomor permasalahan 1, permasalahan 3, permasalahan 4, permasalahan 5, permasalahan 6. Kebetulan memang anak ABK kami ini juga sudah tamat, atau memang sudah tidak ada lagi itu. Nah, ini mohon solusinya Pak untuk karena pertimbangan kami ini ke depannya ke perangkat pembelajaran nih Pak. Iya betul. Ya, baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini Pak, memang 6 permasalahan yang diangkat